Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan baca firman Tuhan dari Yosua pasal yang pertama, mulai ayat yang 1 sampai ayat yang ke-7. Kita melihat di situ, ini satu perintah Tuhan pada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Demikian firman Tuhan, sudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu persiapkanlah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan pada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala sesuatu yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, tentu firman ini sudah sering kali kita membacanya, dan ketika mungkin secara spesial, secara khusus kita mendapatkan firman ini, kita tentu akan sangat bersuka cita karena ini dengan terkandung satu janji Tuhan bagaimana ketika Tuhan melibatkan kita di dalam rencananya. Yang jadi firman Tuhan bagi hari ini dengan tema rencana Tuhan dan yang melibatkan kita. Nah, di dalam perpindahan kepemimpinan bangsa Israel dalam rangka mereka ini menuju ke tanah perjanjian Tuhan yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel yang sebelumnya dipimpin oleh Musa, dan sekarang ketika Musa mati, maka Tuhan pemimpin ya, yaitu Yosua. Yosua ini mengucapkan Musa untuk memimpin bangsa Israel. Nah, dengan rencana atau tujuan Tuhan untuk membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan ini, sebelum mereka masuki tanah perjanjian yang dijanjikan, pemimpin yang diberikan itu ternyata tidak sampai pada tujuannya, sehingga rencana itu dialihkan atau dipindahkan kepada keturunan Joshua. Nah, saudaraku sekalian, dalam mimpi ini, rupa-rupanya Yosua mungkin tidak siap dalam memimpin bangsa besar, bangsa yang dalam perjalanan hidupnya oleh orang tua sebelumnya, karena ini bangsa yang mereka tidak mengalami masa penjajahan atau masa perbudakan di tanah Mesir. Ada orang yang terluka hatinya, orang yang melihat bagaimana orang yang terdahulu sudah disingkirkan Tuhan dan sekarang ada generasi barunya. Nah, tidak mudah bagi Yosua untuk memimpin bangsa besar ini. Terlebih ketika tanah perjanjian, tanah yang akan tuju adalah bukan tanah kosong. Ini tanah yang berpenghuni, tanah yang punya kekuasaan, tanah yang berkubu dengan tembok yang besar. Nah, ini tentu akan mendapatkan satu tantangan yang besar. Ya, makanya ketika Tuhan menetapkan pemimpin yang baru bagi Israel ini, Tuhan dengan
eh, spesifik ya dengan janjinya yang luar biasa bagaimana Tuhan meneguhkan di Yosua ketika dia memimpin bangsa ini. Nah, sehingga banyak yang kemudian Tuhan janjikan, terus Tuhan meneguhkan hati Yosua, dan tentu juga dia tidak hanya sekedar memberikan janji, dan tapi juga itu Yosua bagaimana supaya apa yang ditentukan, apa yang dipercayakan Yosua ini akan berhasil. Nah, dan bahkan mungkin Yosua juga akan melihat dengan hal mungkin dia merasa bahwa apakah mungkin bisa membawa bangsa ini masuk ke tanah yang akan janjikan Tuhan itu karena dia melihat banyak tantangan di depannya. Sementara dia juga nggak siap. Ya, dia berbeda karakternya dengan Musa. Dan mungkin timbul juga kesan bahwa mungkin rencana Allah dalam hidup Yosua itu gagal karena melihat rentangan dan potensi-potensi yang memungkinkan itu bisa gagal. Dan ketika dia sudah melihat itu semua, kadang ada keputusasaan juga yang timbul. Ya, itu juga yang dirasakan oleh Yosua ketika bangsa memimpin bangsa Israel sudah Musa mati. Ya. Namun demikian Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ada beberapa hal yang kita mesti tahu bahwa tidak satu pun atau hal apapun yang bisa menghalangi rencana Allah. Karena dia adalah Maha Kuasa dan dia berdaulat penuh atas apa yang sudah direncanakannya. Dan dia juga berdaulat penuh dengan siapa yang akan dipilihnya untuk mengerjakan rencana dia, menggenapi rencananya. Termasuk mungkin terhadap orang-orang atau pribadi-pribadi yang punya kelemahan-kelemahan, yang tidak berpikir bahwa aku adalah seorang pemimpin yang luar biasa. Tetapi sekali lagi, karena hal itu datang daripada Tuhan, maka tidak ada satupun itu yang bisa menggagalkan rencana Tuhan. Dengan ini Yosua dipakai Tuhan, tentu ada beberapa hal karakter dan kriteria yang Yosua juga miliki. Ya, dan empat hal yang kita akan dapat ketahui dari perkara ini, Bapak Ibu sekalian, berkait dengan kepemilihan Yosua memimpin bangsa Israel. Yang pertama, bahwa ketika Yosua ini dipilih oleh Allah, ini adalah inisiatif daripada Tuhan sendiri. Inisiatif Yosua untuk memimpin bangsa Israel itu adalah pilihan Tuhan. Jadi nggak sembarangan. Yosua memimpin ini bukan dalam cara-cara tertentu sehingga dia berupaya untuk memimpin bangsa ini. Enggak. Justru dia ditetapkan Tuhan. Ya, tidak dalam konteks sekarang ketika orang mau jadi pemimpin, dia berupaya maju, kemudian mendapatkan dukungan orang sekitarnya untuk dia bisa memimpin. Ya, dia melihat potensi dirinya dengan segala apapun yang dia miliki, baik itu karakter, itu pengalaman, bahkan mungkin finansial yang cukup untuk dia kemudian maju untuk memimpin suatu kota, suatu bangsa. Dalam konteks ini, Yosua memimpin itu tidak berdasarkan dengan apa yang dia punya, tetapi itu panggilan Tuhan. Nah, ini yang penting juga harus kita sadari bahwa ketika Tuhan melibatkan kita dalam rencana Tuhan, kita tahu bahwa semata-mata bukan apa yang kita punya, bukan semata-mata dengan apa yang kita sudah miliki modal awal, tetapi yakini bahwa ketika Tuhan libatkan saudara, itu karena Tuhan punya rencana. Saudara dipilih Tuhan, kita semua dipilih Tuhan sebagai hamba Tuhan. Ya, ini inisiatifnya Allah, bukan semata-mata bahwa aku maju, aku pimpin, pilih saya akan memimpin organisasi ini, saya akan memimpin gereja ini. Nah, sekalipun kita berpimpin juga itu pemimpin semata-mata karena Allah sendiri. Ya, ini inisiatif Allah. Allah memiliki rencana. Nah, dan dia berhak untuk menetapkan siapapun yang akan menggenapi rencana Tuhan. Sehingga tidak berdasarkan apa yang ada dalam diri seseorang. Nah, yang kedua, saudara, bahwa setelah Yosua ini dipanggil Tuhan, ya, dalam segala keterbatasannya, mungkin juga Yosua juga mungkin banyak pertimbangan-pertimbangan karena dia melihat kekurangan-kekurangan dalam dirinya. Tetapi dengan apa yang Tuhan sudah yakinkan terhadap Yosua ini,
yang sampai Tuhan harus meneguhkan Yosua berkali-kali, yang 3 kali, bagaimana teguhkan dan kuatkanlah hatimu, gitu kan. Ada tindakan yang proaktif juga tentu yang akan dituntut oleh pribadi-pribadi yang sudah dipilih Tuhan. Yosua harus merespon panggilan kepemimpinan ini secara konkret, secara proaktif juga. Dia tidak menunggu, ya. Kemudian dia pasif untuk mengerjakannya. Dia harus melangkah. Dia tunjukkan bahwa apa yang sudah ditetapkan Allah ini, dan dia tidak serta-merta saudaraku, melakukannya dengan setengah hati. Dia kemudian melangkah, dia kemudian bisa memegang satu kekuasaan dan respon yang luar biasa juga ketika bangsa Israel itu mau mengatakan demikian. Apa yang kau katakan sama seperti ketaatanku pada Musa. Ini membuat satu dukungan yang luar biasa sehingga Yosua itu dia kemudian melangkah dengan satu kepastian. Artinya berarti ada respon yang positif. Bagi kita pun, kita mesti merespon panggilan Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Setelah yang ditetapkan sebagai pemimpin, baik itu pemimpin dalam komsel, pemimpin dalam apapun, terlebih dalam kegerejaan, saudara mesti merespon kita ini dengan baik. Tindakan Tuhan ini harus kita lakukan dengan sebaiknya. Kemudian yang ketiga, Yosua menggambarkan satu karakter atau eh, sikap kekuatan dalam dirinya untuk meresponi panggilan ini. Ya. Tidak bimbang, tidak ragu-ragu, yakin bahwa apa yang ditetapkan Tuhan ini adalah tepat. Karena dia tahu bukan semata-mata apa yang dia miliki, tetapi karena Tuhan. Nah, ketika kita berjalan karena ini pimpinan Tuhan, maka kita yakin bahwa kita akan bisa, karena bukan karena kita yang mengerjakannya. Jadi harus ada mengembangkan karakter yang benar, ya, bersikap untuk kita kuat, untuk kita bisa yakin dengan apa yang panggilan yang Tuhan tetapkan kepada kita semua. Dan yang terakhir bahwa Yosua harus berpegang pada janji firman Tuhan dan total kepada perintahnya. Ya, harus kemudian ini kenal dan bergaul karib dengan firman Tuhan. Sehingga Tuhan katakan di firman Tuhan itu, hanya taatlah kepada Tuhan, taatilah dengan apa yang menjadi perintah. Bapak Ibu sekalian, ketika Tuhan menetapkan kita semua untuk kita menjadi orang yang Tuhan, jangan lupa memperhatikan kitab ini. Ya, tetaplah setia, jangan menyimpang ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. 4 hal di mana kita sama-sama dilibatkan Tuhan, rencana Tuhan. Yakini bahwa pertama, ada pilihan Tuhan. Semua terjadi itu karena Tuhan. Yang kedua, bahwa kita mesti melakukan dengan proaktif. Dengan kita tidak diam diri, kita mesti melangkah dengan janji Tuhan, bukan menguatkan dan meneguhkan hati kita. Ini menjadi modal utama bahwa penyertaan Tuhan atas rencananya itu akan tergenapi dalam kehidupan kita. Apapun tantangan yang akan kita hadapi di depan sana, yakini bahwa bukan karena semata-mata kekuatan kita, tetapi ini sudah tetapan Tuhan, Tuhan yang menyuruh kita, Tuhan yang melibatkan kita dalam rencana Tuhan. Ya, dan kemudian kembangkan satu karakter. Bagaimana Tuhan sudah membulatkan tekad kita seperti yang dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah. Kita mesti yakin bahwa kita bisa mengenapi rencana Tuhan dan kita bersama-sama dengan Tuhan. Yang ketiga, yang keempat adalah mari jangan lupakan bahwa kita mesti juga akan taat kepada perintah Tuhan. Nah, 4 hal ini membawa kita kepada penggenapan janji Tuhan, ya, seberat apapun, rintangan yang kita hadapi, yakin bahwa ada rencana Tuhan yang lebih besar yang memampukan kita semua untuk kita bisa menang dan sampai kepada tanah perjanjian, tempat di mana kita akan sama-sama menikmati anugerah Tuhan dan mengalami bersama dengan Tuhan. Amin.